Bagaimana nilai-nilai Islam seperti keadilan, integritas, dan tolong-menolong bisa menjadi pondasi dalam menjalankan bisnis asuransi. Keberkahan dalam bisnis ini bukan cuma soal ngomongin profit aja, lebih ke bagaimana cara kita menjalankan bisnis dengan cara yang etis, cara yang jujur, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum Sobat Syariah, selamat datang kembali di Soul Talk, tempat ngobrol santai tapi penuh inspirasi seputar dunia asuransi syariah dan bisnis yang berkah. Aku Adiana, dan hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh partner diskusi yang nggak kalah asik. Kita kenalin Putris Abdi Esa. Apa kabar Mbak Adi? Baik, apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Halo Sobat Syariah, kabar saya baik banget dan semoga kamu juga selalu diberkahi ya Mbak Adi. Yes. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol bareng tentang topik yang sangat luar biasa. Topiknya yaitu apa Mbak Adi? Integrasi nilai-nilai Islam dalam bisnis asuransi. Oke, betul banget. Hari ini kita mau bahas soal keberkahan bisnis, khususnya bagaimana nilai-nilai Islam seperti keadilan, integritas, dan tolong-menolong bisa menjadi pondasi dalam menjalankan bisnis asuransi. Nah, menurut Putris nih, ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keberkahan dalam konteks bisnis? Menurut aku nih Mbak Adi, keberkahan dalam bisnis ini bukan cuma soal ngomongin profit aja, tapi lebih ke bagaimana cara kita menjalankan bisnis dengan cara yang etis, cara yang jujur, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Misalnya dalam asuransi syariah kita nggak hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga memastikan bahwa setiap transaksi investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pastinya harus bebas riba, bebas goror, dan berbasis tolong-menolong. Itu juga yang akan membuat bisnis kita jadi pastinya makin berkah nih Mbak Dia. Oke, gue setuju banget nih Cis ya. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, nasabah pun jadi lebih percaya dan merasa nyaman. Karena mereka tahu bisnis kita berjalan secara adil dan transparan ya. Dan ini bukan hanya soal angka di laporan keuangan. Oke, cakep itu Mbak Adi. Tapi juga tentang dampak sosial positif yang bisa kita ciptakan gitu, Cis. Ya Mbak Diana, contohnya kalau kita saat ini sedang membangun hubungan yang kuat dengan nasabah lewat pendekatan yang personal, pastinya kita kepengen dong ya mengutamakan kepentingan mereka. Itu juga pastinya akan menambah kepercayaan yang mendalam. Nasabah nggak melihat kita itu sebagai jualan produk aja, tapi melihat kita sebagai partner yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan mereka pastinya. Benar sekali ya, aku juga pernah lihat nih ketika agen yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut ya, mereka tidak hanya mendapatkan closing yang bagus, Cis. Tapi juga sering ngedapetin rekomendasi dari mulut ke mulut. Nah ini nih powerful banget karena nasabah merasa mereka mendapatkan layanan yang tulus dan penuh keberkahan. Oke, jadi nggak hanya dapat referensi aja ya Mbak Diana. Selain itu Sobat Syariah, integrasi nilai-nilai Islam dalam bisnis juga membuat kita lebih bijaksana nih dalam mengambil keputusan. Misal dalam hal investasi dana, pastinya kita kepengen semuanya dilakukan sesuai syariah dan pastinya etis Mbak Di. Ini tentu menambah nilai plus bagi perusahaan kita untuk membuka peluang bisnis yang berkelanjutan. Oke, nah jadi intinya nih Putris, keberkahan dalam bisnis itu tercipta ketika kita menggabungkan antara kepentingan finansial dengan nilai-nilai moral dan sosial. Dengan begitu, bisnis kita nggak hanya menguntungkan di sisi ekonomi, ya, tapi juga membawa dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Wih, cakep Mbak Diana, 100 banget. Dan buat Sobat Syariah yang sedang menjalankan bisnis atau baru memulai bisnis, pesan saya adalah jadilah pelaku bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tapi juga kita harus mengutamakan integritas dan keadilan. Karena dari situlah keberkahan akan mengalir secara alami. Waduh, inspiratif banget nih. Oke, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi motivasi bagi semua Sobat Syariah untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap langkah bisnis. Ingat, kesuksesan yang sesungguhnya adalah yang membawa manfaat bagi banyak orang. Benar gak, Ci? Benar banget Mbak Adit. Teruslah belajar,
berinovasi, dan yang paling penting jangan pernah lupa untuk berbagi keberkahan dengan lingkungan sekitar kita, Mbak Adi. Baiklah Sobat Syariah, sampai di sini dulu episode Soul Talk kali ini. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita setiap Jumat jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk lebih banyak cerita dan inspirasi seputar bisnis asuransi syariah yang berkah. Aku Adiana dan saya Putris, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.